Kemarin kan sempat viral. Kamu dapat pembulian nggak? Kita nggak bisa maksa dong semua orang buat suka sama kita. Ih, kamu kayak aku. Pasti nangis. Sedih ya? Kamu jangan semuanya oke loh, Rio. Orang jahat banyak loh di luar sana. Karena nanti aku nggak mau apa yang diwariskan ke aku. Itu aku cuma bisa habisin, nggak bisa ngelola. Pastinya papa aku bakal lebih sukses dari aku. Dan aku sebagai anak yang pewaris dan merintis, pasti aku lebih bangga kalau misalnya lebih sukses daripada yang sudah ada, ya. Jadi Rio boleh pertimbangkan. Halo Rio. Halo Ci. Akhirnya kita ketemu lagi. Apa kabar? Kamu udah sehat? Baik, kalau Cici gimana? Baik. Tahu nggak guys, kemarin Rio ini sempet sakit, tapi dia udah janji podcast sama aku dan dia tetap datang atas kemauan sendiri kan? Iya. Gila nggak? Buat kalian ya, orang-orang dewasa pemalas, harus kalian malu sama anak 10 tahun. Jadi kamu 10 tahun kan? Iya Ci. Waktu aku umur 10 tahun, mama aku tuh umur 1 loh. Kamu panggil aku tante kali ya? Cici aja. Harusnya tante loh. Oke, aku mau mulai nanya hal yang simple sih sama Rio. Oke. Ceritain dong kalau di sekolah, kan selama ini kan Rio selalu dipandang sebagai bisnis Iya. man gitu. Tapi kan Rio sebenarnya umurnya masih 10 tahun. Kehidupan di sekolah gitu Rio gimana? Itu Rio suka nggak sekolah? Ceritain lah, ingin tahu. Suka sih. Suka ya? Suka, dan di sekolah ya biasa-biasa aja. Menurut aku ya nggak terlalu banyak sih bedanya. Tapi kamu kalau di sekolah nggak bahas bisnis kan? Tetap menjadi murid aja gitu. Aku sih bahas apa aja oke, konten oke, main-main oke, bisnis oke, semuanya aman aja. Pelajaran apa yang kamu suka di sekolah? Ada physical education, Yang kamu suka? Itu apa ya? PI. Olahraga ya? Iya. PI. sama Mandarin. Oh, sama Mandarin. Kok bisa kamu suka Mandarin? Ya aku suka aja sih, seru aja. Seru aja. Matematika nggak suka? Kurang suka. Kalau duit suka ya? Suka. Cocok, bagus. Di sekolah temennya Rio gimana tuh sama Rio? Kemarin kan sempat viral. Kamu dapat pembulian nggak? Ada yang biasa aja, ada yang dukung, ada yang bully. Mama juga pada bully aku. Oh gitu? Dikatain maling. Hah? Maling apa? Maling Maling duit. sendal? Maling duit. Oh. Maling duit teman. Padahal enggak. Kan kenapa kamu harus maling? Kan kamu ini banyak duit. Nggak mungkin dong. Ya nggak tahu dibilang gitu. Terus kalau yang lainnya, bulinya gimana? Diteriakin. Nah, diteriakin. Woi perintis, pewaris, pewaris. Oh gitu. Terus waktu kamu diteriakin, kamu gimana responnya? Senyumin aja sih. Kenapa nggak dibalas tuh? Harus sabar. Oh, harus sabar. Biarin aja. Kan itu kemauannya mereka. Kita nggak bisa maksa dong semua orang buat suka sama kita. Oh gitu. Jadi kamu kalau misalnya waktu diteriakin perintis, perintis, kamu senyum aja gitu? Ya yang penting kita fokus aja lah sama diri kita sendiri. Hebat ya itu, kalau aku udah aku bales. Oh gitu. Kalau guru-guru? Guru-guru biasa aja, no comment. Oh, no comment. Berarti ya cukup support lah kalau Iya. guru-guru. Oke, aku mau nanya. Rio ini kan udah pinter cari duit, ya kan? Apakah masih ada keinginan nanti untuk lanjut kuliah? Pastinya iya. Pasti. Oh, karena biasanya kalau orang udah cari duit ya Rio ya, penyakitnya selalu gitu, malas sekolah. Yang biasanya cari duit pinter, akademisnya selalu bobrok. Apa Rio masih mau, yakin? Yakin aku mau, karena itu adalah dua ilmu yang berbeda. Widih. Kalau kuliah, bisnis itu buat mindset. Oke. Tapi kalau konten itu buat skill setnya kita. Kamu mau kuliah jurusan apa? Udah tahu nggak? Pasti jauh sih, tapi Ya, apakah udah ada gambaran kayak, oh aku pingin jadi kuliah ambil ini gitu? Mungkin ke finance, Widih. Selain itu? masih belum kepikiran. Oh, lebih ke finance ya, biar nanti jalanin bisnisnya lebih Gampang. gampang. Pernah nggak sih kamu kayak di sekolah, aduh aku malas belajar nih, atau aku malas kerja gitu? Pastinya pernah, tapi kemalasan itu harus dilawan. Harus dilawan. Kamu lawan dengan apa? Semangatin aja. Semangat terus aja. Apa yang bikin kamu semangat? Main game mungkin? Aku push aja. Kamu push aja gitu? Iya, kalau lagi di sekolah ya. Tapi kalau lagi nggak di sekolah, ya paling aku istirahat bentar, me time, atau ajak main dogi. Apa yang kamu suka? Kamu suka main game atau suka main sama dogi atau apa yang membuat kamu bisa recharge gitu? Ya kadang me time,
jalan-jalan ke mall, ajak jalan dogi, atau main game kalau hari Sabtu Minggu atau libur. Jadi seorang Rio ini masih main game ya? Masih, tapi kan dibatasin. Pokemon tahu? Tahu, Oke. aku juga main. Takutnya nggak tahu, takutnya cuan doang. Berarti kamu nih rajin cari duit, sabar iya. Les juga banyak semua? Les. Sekolah juga rajin? Les lumayan. Kamu sekolah ranking nggak? Middle lah, biasa aja, Ci. Oh, tengah-tengah. Berarti kamu ini selain sabar, pinter cari cuan, sekolah juga rajin, semuanya ini bagus ya di Rio ini. Mamanya ngidam apa sih, Mami? Gak juga lah, Ci. Aku juga pasti ada kekurangan. Tapi aku waktu umur kamu 10 tahun itu aku nggak kayak kamu loh, Rio. Aku tuh, waduh, berandalan banget. Cici lebih hebat kali. Kan kamu lihatnya sekarang, aku umur 32 loh. Aku 22 tahun lebih tua dari kamu. Dan menurut aku kamu dengan umur yang sekarang ini kamu sangat-sangat wise. Aku di umur sekamu bangun pagi aja nggak bisa. Kamu bangun pagi pernah nggak dimarahin mama, diseret gitu? Sekali atau 2 kali. 2 kali, ya ampun. Sangat banding terbalik ya sama aku. Kalau aku dulu hampir setiap pagi dimarahin. Setiap pagi diseret ke toilet untuk mandi. Gitu. Makanya ini hebat banget tuh, maminya sih harus tepuk tangan sih. Karena banyak banget tuh memang yang salut itu dari seorang Rio tuh ya memang cara didik dari orang tua kan pasti hebat lah Rio. Menurut aku. Ya semua ini pasti gara-gara orang tua aku yang mendidik aku. Kamu lebih deket sama siapa? Mama atau papa? Mama. Oh mama, lebih berani cerita ke mama. Enggak juga sih, sama sih kalau cerita ke mama papa. Kalau yang lebih strict siapa? Papa. Oh, yang lebih berani marahin Rio siapa? Ngomelin tuh, nggak Ya bisa, nggak boleh ini. Dua-duanya lah. Masa sih, kan biasa kan ada yang lebih, kayak aku, kalau aku ya, papa aku sama mama aku, mami aku lebih cut gitu. Kalau papa aku diem banget. Tapi kalau sekali dia marah serem gitu. Kalau Sama kamu, sih. sama ya? Kalau Tapi hal kecil-kecil, semuanya pasti buat kebaikan. pernah nggak kamu ngelawan gitu? Gak pernah. Nggak pernah. Kalau dimarahin ya dengerin aja gitu. Iya, tapi pasti ngasih pendapat, tapi bukan ngelawan. Enggak gitu. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Oh hebat banget loh kamu bisa gitu. Sangat stabil emosionalnya, padahal dia masih 10 tahun. Gitu. Sekarang bisnis jamu. Iya. Kedepannya ada kepikiran nggak mau bisnis apa? Belum kepikiran, aku masih mau fokus sama bisnis jamu ini. Berapa cabang? 2. 2 ya. Yang nganggur malu loh sekarang. Senin sampai Jumat sekolah. Iya. Ngurusin jamu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu atau ada libur atau pas sempet pasti. Oh pas sempet tuh setelah pulang sekolah kamu mampir ke tempat jamu. Biasanya sih Senin, Selasa, Sabtu ya. Deket tempatnya dari rumah? Enggak. Jauh? Aku rumahnya di Alam Sutra. Jamunya di Gading Serpong. Oh. Sekolahnya di? Alsut juga? Iya. Oh jadi ya udah dari sekolah ke rumah deket terus langsung ke Mandi-mandi dulu, makan nah ke situ. Kalau bolos? Bolos. Bolos tapi nggak bilang mama ya? Diem-diem bolos? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Takut. Siapa tahu? Takut dimarahin sama guru atau takut sama mama? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Di sekolah kamu kan pasti ada tuh pelanggaran poin. Iya. Aku penasaran berapa sih pelanggaran poin kamu? Kalau aku cuman dulu setiap kali ngelakuin kesalahan ada pelanggaran poin. Nah buku pelanggaran aku selalu penuh. Jadi aku dulu hampir nggak naik kelas setiap tahun. Bukan karena aku tolol, tapi gara-gara aku bandel. Gak tau zaman kamu ada nggak zaman kamu? Nggak ada, cuma paling dicatat aja. Kalau nakal dicatat. Ya dicatat, terus adanya sistem stiker. Stiker kamu ada berapa banyak tuh? Stiker aku kan baru masuk kelas 5 masih 0. Ya ampun, berarti nggak pernah melakukan kesalahan dong Rio? Enggak, stiker itu kalau misalnya Apresiasi. iya, aku Ini masih ya? 0 karena baru masuk sekolah. Oke. Teman-temanku Tapi juga kalau pada salah masih- nggak dapat stiker kan? Enggak. Kalau bener justru dapat stiker. Iya. Ini bedanya anak zaman dulu sama sekarang atau nggak? Kalau salah dicabut stikernya. Oh kalau salah dicabut. Oke. Tapi aku masih 0 kan baru masuk kelas 5 atau Kalau waktu kelas 4? kelas 4 aku Stikernya ada berapa? ada beberapa. 100. Enggak lah. Jebol. Oh enggak ya? Temenku masih ada pada satu juga Oh. baru masuk. Harus berbuat apa tuh? Contohnya dapat 1 stiker. Nyatetnya harus cepet. Terus kadang kalau misalnya udah selesai tepat waktu atau nggak nakal, nurut sepanjang pelajaran. Oh nurut sama guru. Kalau bawain guru makanan, ini nyogok dong.
Oh gitu. Penasaran seorang Ryu di umur segini, apakah kamu sudah mempunyai cita-cita menjadi apa? Cita-citaku mau jadi value creator Oh, value creator. yang bisa motivasi orang. Oh. Dan juga aku mau jadi pebisnis sukses yang jamunya banyak cabangnya di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Berarti kamu mau jadi motivator slash entrepreneur. Ya, Gitu. lebih ke content creator sih. Iya, soalnya aku lihat kamu memang lebih pinter ngomong. Siapa sih yang ngajarin Ryu? Sebenarnya dari kecil aku udah dibawa ke kantor, jadi aku belajar cara ngeliat papa mama kerja, papa mama ngobrol sama orang gitu. Emang dari kecil kamu pintar ngomong? Nggak juga sih, cuma dari kecil udah bawa ya. Mami, Ryu pertama kali bisa ngomong umur berapa, Mami? Ingat nggak? Ih, kamu kayak aku. Sama kita. Aku dulu ngomong duluan, padahal belum bisa jalan. Tapi udah bacot memang. Kalau aku. Iya, sama. Jalannya telat justru. Kamu anak tunggal ya soalnya ya? Iya. Sama aku, kalau aku nggak anak tunggal, aku punya adik, tapi aku anak pertama, cucu pertama. Jadi dulu yang ngajak ngomong terlalu banyak, jadi aku kayak beo, cepet ngomongnya. Tuh. Lanjut, aku ada beberapa pertanyaan dari netizen untuk Ryu. Aku langsung tanyain aja ya, nih wait, aku buka dulu. Ryu, nomor favoritnya berapa? Nomor favorit? 7. Maybe 7. Ya udah, aku pilih 7 pertanyaan kalau gitu. Yang pertama, sumber inspirasi Ryu siapa ya? Oke, aku ada 3 ya? Ya, 3 orang dong. Enggak, 3 bagian. Oh, 3 bagian. Content creator, pebisnis, idola. Oke. Pebisnis, papa mama aku pastinya. Oh. Role model. Content creator, koko aku, Ko Willy Salim. Sama masih ada beberapa lagi lah. Terus kalau idola ada Bang Aziz Kalim sama Paris Fernandes. Oke. Selanjutnya ya. Misal Ryu dicoret dari kartu keluarga, dibuang dan harus mulai dari nol. Apa yang akan dilakukan sebagai perintis? Jujur kalau gue nangis sih. Tapi kalau Ryu gimana Ryu? Kamu tiba-tiba dicoret gitu, melakukan kesalahan. Pastinya nangis. Sedih ya, pastinya sedih, cuma kita nggak ada pilihan lain selain berusaha lagi. Oh, bangkit lagi gitu ya. Oh, sayangnya kita punya kesamaan, sama-sama nangis kalau dicoret dari pewaris. Ya, Pak. Pencapaian apa yang sudah bikin Ryu bangga selama hidup di dunia ini? Ini berat banget pertanyaannya. Oke, aku punya 2 cabang jamu. Sama aku udah bisa dapat silver play button sama gold play button di 1 tahun. Sama sekarang aku juga udah senang karena bisa jajan, main-main, makan sesekali, bayarin mama papa pakai uang sendiri. Oh, kamu sering traktir mama papa dengan ini? Kadang-kadang, karena Apa? kan aku pegang HP cuma Sabtu Minggu atau libur. Aku jadi penasaran. Kamu pernah nggak? Temen kan tahu kamu kerja, tahu dong temen kalau Ryu pegang uang. Ada nggak temen yang Ryu bayarin dong? Ada, Terus kamu bayarin nggak? bayarin. Oh, nggak pelit loh dia. Ya karena kalau mereka senang ya aku juga ikutan senang. Cocok. Gila. Oke, kita next question ya. Prioritas Ryu sekarang dalam hidup itu apa? Dan teman bergaul yang seperti apa yang dicari sama Ryu? Oke, satu-satu dulu. Prioritas Ryu sekarang apa? Keluarga pasti. Sama bisnis. Sekolah nggak? Sama sekolah ya pasti. Sekolah sama bisnis mana lebih dulu levelnya? Sekolah. Oh, tetap Karena sekolah kalau ya. aku nggak sekolah nggak bisa bisnis. Cocok, pinter. Terus kalau apa tadi Ci? Sorry. Teman bergaul yang seperti apa yang dicari sama Ryu? Aku- Sosok teman seperti apa yang kamu merasa oh ini oke nih dari teman aku. Kalau yang ini nggak oke. Aku sama siapa aja oke. Asal orangnya ya suka juga sama aku dan seru-seru aja. Kamu jangan semuanya oke loh Ryu, orang jahat banyak loh di luar sana. Ya mungkin kamu belum belajar. Tapi kita nggak boleh jahat sama orang. Iya. Tapi kita nggak boleh terlalu baik. Iya. Ya, nanti kamu dimanfaatin. Ya, ada yang nanya, ngapain jadi perintis? Orang lain mau jadi pewaris, lah kok? Nah gimana tuh? Kan banyak juga ya yang nanya, kok mau sih? Hidupnya udah enak jadi perintis. Oke.
Jadi kenapa aku mau belajar ngerintis? Karena kan emang nggak boleh kalau aku udah pewaris, aku mau ngerintis, nggak boleh. Boleh kan? Boleh. Nah, karena nanti aku nggak mau apa yang diwariskan ke aku, itu aku cuma bisa habisin, nggak bisa ngelola. Cocok. Dan aku juga mau belajar untuk berusaha, karena nanti pas aku sudah besar, aku bakal jadi tulang punggung keluarga. Gila. Kok bisa begitu ya jawabnya ya? Ini nggak ada skripnya loh guys, ini semua pertanyaan loh. Next question, 2 terakhir ya, oke. Gimana rasanya jadi anak orang kaya? Ya ini mah gue juga bisa jawab, enak. Gimana Rio rasanya Rio? Kalau menurut aku ya, pastinya ya enak, cuma aku juga masih sederhana kok. Dan aku nggak semuanya minta sama papa. Pernah nggak kamu ada ketakutan kayak, aduh, aku nanti bisa nggak ya lebih sukses daripada papa aku? Pastinya papa aku bakal lebih sukses dari aku. Kan pasti kamu pinginnya lebih sukses dari papa kamu dong? Enggak, nggak apa-apa. Ya, pastinya mau sukses, cuma ya papa aku ya mau. Kalau sekarang ya pasti lebih sukses dari Rio, papa Rio kan ya, udah. Cuma aku tahu, aku pastinya pengen sukses. Cuma aku tahu kapanpun itu, waktu apapun tuh papa pasti lebih sukses dari aku. Karena papa itu yang ngajarin aku semuanya, sampai aku bisa kayak gini sampai sekarang. Oke, tapi menurut aku mindset kamu yang ini harus diubah Rio. Soalnya gini, anak pewaris itu adalah cita-citanya anaknya lebih sukses daripada dia. Dan itu adalah beban sebagai anak pewaris sebenarnya. Contoh aku, papa aku berhasil sukses. Aku pewaris. Dan sekarang aku sedang merintis. Nah, papa aku pernah bilang sama aku, papa itu udah sukses, tapi seorang papa kalau bisa anaknya lebih sukses daripada papa. Dan aku sebagai anak yang pewaris dan merintis, pasti aku lebih bangga kalau misalnya lebih sukses daripada yang sudah ada, ya. Jadi Ryu boleh pertimbangkan. Ryu kalau nanti udah besar, Ryu harus bisa lebih sukses daripada papanya Ryu. Kan Ryu udah kasih enak nih sekarang. Papanya Ryu mungkin di kondisi waktu umur Ryu nggak seenak Ryu. Sedangkan Ryu kan sudah udah ini nih, dikasih fasilitas yang jauh lebih. Jadi kamu kedepannya harus bisa lebih dari papa kamu, ya. Ya siap. Ya siap. Thank you Ci atas masukannya. Oke terakhir, pernah gak sih seorang Ryu ini males belajar? Pastinya pernah. Cuma ya aku harus ada istirahatnya, me time, main sama Dogi gitu. Oke. Buat bikin semangat lagi. Oke kalau gitu, senang bisa ketemu Ryu. Aku juga senang bisa ketemu lagi sama Aku senang bisa tahu sisi kamu yang selain di luar sana kan selalu bahasnya bisnis, selalu bahasnya kan omongan-omongan yang kayak serius motivasi banget gitu. Tapi kan di sini orang-orang tuh juga harus tahu kalau misalnya kamu ini 10 tahun gitu. Aku termasuk tim Ryu ya, waktu dia dihujat tuh aku merasa orang-orang tuh berlebihan banget gitu loh. I mean kayak Makasih. kok segitunya sama anak masih 10 tahun. Padahal yang hujat tuh belum tentu lebih baik dari kamu Ryu. Jadi kamu jangan sampai kena mental lagi ya, karena resiko jadi orang terkenal atau terekspos yang main sosial media ya memang gitu, nggak semuanya suka kamu. Nggak semuanya suka kamu, pasti ada komen-komen buruk. Saran aku kalau memang kamu, kan kamu masih kecil juga ya, kalau memang mentalnya mungkin ya adalah nggak sekuat orang yang udah dewasa, komen nggak usah dibacain, nggak perlu. Buat apa kamu membaca komen-komen kayak gitu kalau memang nggak kuat ya nggak usah dibaca. Kecuali kalau memang kuat ya nggak apa-apa. Tapi kata seseorang bacain aja biar aku jadi kebal. Kalau aku baca, aku suka keributan. Beda. Kalau aku suka keributan, aku nggak sesabar Ryu. Kalau aku, karena aku nggak pernah, istilahnya aku nggak pernah nyenggol orang lain. Aku selalu berusaha, ya dibilang baik banget enggak, tapi aku berusaha ya netral, tidak nyenggol lah. Tapi kalau aku ada yang nyenggol, kayak contohnya kalau misalnya aku dari dulu umur Ryu, kalau ada yang teriakin aku di sekolah, wah berantem sih itu. Kalau aku, tapi ya jangan ditiru kali ya. Itu kalau aku ada war gitu sih. Pokoknya jangan dimasukin hati. Iya. Karena kamu harus tahu orang-orang di dunia online ini, netizen ya. Iya. Netizen itu Ryu nggak tahu siapa.
gitu ya. Itu Rio orang yang Rio nggak kenal, yang mungkin Rio nggak akan ketemu selamanya, yang Rio aja nggak tahu kenapa dia hidup dan nafas gitu. Jadi kamu jangan pernah sampai kena mental gara-gara netizen. Belum tentu mereka tuh hidupnya baik atau lebih baik dari kamu tuh belum tentu. Justru orang-orang yang suka komen jelek itu karena jempolnya nganggur. Jadi kamu jangan sampai kena mental. Iya. Itu sih pesan aku. Dan orang Indonesia itu, di Indonesia itu banyak banget SDM rendah yang hobinya dan memang jagonya itu cuma bisa jatuhin mental orang aja. Jadi Rio jangan sampai ya nanti kena mental, itu jangan, harus kuat mentalnya. Apalagi kamu mau jadi bos kan, calon bos gitu ya, calon pengusaha, calon pemimpin, nomor satu itu mentalnya Rio. Iya. Kalau kamu mentalnya nggak kuat, kamu nggak bisa jadi pemimpin. Tapi Rio pasti tahu lah, ya. Oke, thank you. Thank you.